warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Sungai Penuh. Perkenalkan, saya Anita Purisia dari SMA Negeri 2 Kota Sungai Penuh sebagai pengamat. Saya Evi Lorita dari SMA Negeri 2 Sungai Penuh sebagai coach. Saya Yogi Mohendra dari SMK Negeri 3 Kota Sungai Penuh sebagai coach. Kami di sini akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Epi. Waalaikumsalam wanita. Oke, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah hari ini baik-baik saja Ibu. Ibu bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah saya baik gitu ya. Nah, saya dengar Ibu hari ini ada sesi coaching ya dengan Pak Yogi. Benar Bu, tadi ada janjian dengan Pak Yogi untuk coaching nanti sekitar jam 10. Di mana tempatnya? Rencananya di Labor Kimia depan Ibu. Oh gitu, baik. Nah jadi jam setengah 10 nanti di Labor Kimia Bu Epi akan melaksanakan sesi coaching ya dengan Pak Yogi ya. Iya benar Bu. Oke, tetap semangat ya Bu Epi ya. Ya terima kasih Bu. Nah sekarang kehadiran saya di sini adalah ingin memberikan dukungan kepada Bu Epi dalam melakukan coaching ya. Nah kemudian saya akan mengamati bagaimana proses coaching yang akan Bu Epi lakukan bersama dengan Pak Yogi nanti gitu ya Bu Epi ya. Iya Bu. Oke. Bagaimana Bu Epi? Apakah sudah siap melakukan coaching? Insya Allah sudah siap Bu melakukan coaching nanti dengan Pak Yogi. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Anita yang telah menyediakan waktunya untuk mengamati proses coaching nanti yang akan saya laksanakan. Baik. Nah sebelum Bu Epi melakukan coaching dengan Pak Yogi, ada beberapa hal yang nantinya akan saya tanyakan dan juga saya jelaskan berhubungan dengan pelaksanaan coaching dengan Pak Yogi nantinya Bu Epi ya. Nah, baik Bu. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang rubrik penilaian yang akan saya amati pada saat coaching. Kemudian nanti saya akan menjelaskan tentang apakah Bu Epi sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching. Kemudian saya juga akan menjelaskan apakah Bu Epi sudah menggunakan kompetensi coaching di dalam proses coaching nanti dengan Pak Yogi. Gitu ya Bu Epi ya. Nah Bu Epi, poin-poin yang akan saya amati di dalam proses coaching, yang pertama yaitu apakah Bu Epi ini sudah melaksanakan coaching sesuai dengan alur tirta. Nah seperti yang kita ketahui bahwa alur tirta itu kan ada 4 ya. Yang pertama adalah tujuan umum, yang kedua adalah identifikasi masalah, yang ketiga adalah rencana aksi, kemudian yang keempat adalah tanggung jawab. Nah kemudian nanti saya juga akan melihat apakah Bu Epi sudah menggunakan prinsip-prinsip coaching gitu ya. Nah dimana prinsip coaching itu kan ada 3 ya. Yang pertama adalah bagaimana Bu Epi membangun hubungan baik dengan rekan sejawat, yang dalam hal ini adalah Pak Yogi ya. Dengan kata lain itu adalah membangun kemitraan gitu ya. Nah kemudian yang kedua adalah bisa nggak Bu Epi berpikir kreatif. Kemudian bisa nggak Bu Epi memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh coachi yaitu Pak Yogi tersebut. Nah kemudian selanjutnya saya juga akan mengamati bagaimana kompetensi inti dari Bu Epi sendiri ya. Yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua adalah mendengar aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Gitu ya Bu Epi ya. Apakah sudah jelas dengan rubrik penilaiannya? Insya Allah sudah jelas Bu. Kebetulan ini juga sudah ada di print rubrik penilaiannya. Mudah-mudahan nanti sesi coachingnya berjalan lancar. Oke baik. Nah jika Bu Epi sudah memahami bagaimana rubrik penilaiannya, nah berikutnya izinkan saya bertanya ya Bu Epi ya. Baik Bu. Silakan. Oke. Nah pertanyaan pertama yaitu apa standar kompetensi yang Bu Epi gunakan dalam proses coaching nanti bersama dengan Pak Yogi? Nanti rencananya pada proses coaching nanti saya akan ingin mengembangkan kompetensi coaching yang ada pada diri saya itu tentang yang pertama tentang kehadiran penuh, mendengarkan aktif dari masalah coaching, terus mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu Bu. Oke baik.
Jadi Bu Epi nanti akan mengembangkan kompetensi 3 ya. Yang Ya. pertama adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, Mendengarkan aktif. kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Berbobot. Benar begitu ya, Ya, Bu Epi ya? iya, ada Oke. 3. Nah, jadi kira-kira dari ketiga kompetensi yang ada, yang tadi sudah Bu Epi sebutkan, ya, kompetensi mana yang kira-kira akan Bu Epi spesifik kembangkan? Kompetensi yang spesifik yang akan saya kembangkan itu yang poin yang kedua itu pada saat mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Oke, berarti Bu Epi ingin mengembangkan kompetensi yang spesifik yang ingin saya amati pada saat observasi nanti itu 2 ya. Ya, Yang betul. pertama adalah mendengarkan aktif, yang kedua adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Benar begitu Bu Epi? Iya, benar sekali. Oke, baik. Nah, kemudian untuk pertanyaan kedua ya. Nah, untuk pertanyaan kedua, apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bu Evi ingin lakukan dari proses coaching dengan Pak Yogi nantinya? Ya Bu, indikator ketercapaiannya nanti dari tujuan yang saya inginkan dari proses coaching nanti yaitu yang pertama saya mampu menyimak dan mendengarkan daripada banyak berbicara. Jadi saya mendengarkan Bu dari apa masalah-masalah si coaching ini. Terus Yeah. saya juga akan mengajukan pertanyaan yang terbuka, pertanyaan yang bermakna berdasarkan dari apa yang saya dengarkan dari coaching. Oke, baik. Jadi Bu Epi ingin melihat apakah Bu Epi mampu menyimak ataupun mendengarkan ya. Kemudian Bu Epi juga melihat apakah mampu mengajukan pertanyaan ya secara terbuka ya, gitu ya. Iya, benar sekali. Iya, oke, baik. Nah, sebelumnya terima kasih ya sudah menjabarkan dengan begitu rinci bagaimana kompetensi yang ingin Ibu capai di dalam observasi gitu ya Bu Epi ya. Ya, Nah, sama-sama Bu. Oke. Nah, kira-kira apa harapan yang ingin Bu Epi lakukan ya atau harapkan setelah melakukan proses coaching ini? Saya berharap setelah sesi coaching ini coach nanti Pak Yogi dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahannya sehingga coach dapat mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Selain itu, saya juga berharap coach dapat menemukan langkah-langkahnya sendiri untuk mengatasi masalah yang dialami. Oke, baik. Mudah-mudahan semuanya bisa tercapai ya Bu ya. Ya Bu, terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Nah, baik, untuk selanjutnya Ibu coachingnya jam berapa ya Bu ya? Sekitar jam 10 nanti. Jam 10 ya. Nah, sekarang kan udah jam 9 nih Bu Epi, udah Ya. jam 9 lewat nih. Ya. Silakan kalau Bu Epi mau melakukan persiapan untuk melakukan coaching, masih ada sekitar berapa menit ya? Sekitar 45 Ya. menit lagi ya. Ya. Oke, silakan kalau Bu Epi mau persiapan. Baik Bu. Oke. Nah, berarti kita tutup aja ya sesi coaching hari ini ya Bu Epi ya. Iya. Nah, berarti dengan berakhirnya sesi kecil kita, maka nanti kita ketemu lagi ya di sesi coaching. Nanti saya akan mengamati bagaimana Bu Epi coaching dengan Pak Yogi. Maka nanti saya akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian yang saya sampaikan. Baik Bu, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak atas waktu Ibu yang telah memberikan penjelasan saya sebelum coaching ini dan juga nanti Ibu akan menghadiri ya Bu pada Ya, sesi benar. coaching nanti. Terima kasih banyak Bu waktunya Bu. Baik. Nah, berarti sesi coaching ini kita tutup ya. Ya. Baik, maka berakhirnya ini maka saya tutup dengan sesi coaching ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, silakan Bu Epi kalau masih ada kegiatannya. Nanti kita ketemu lagi ya. Iya Bu. Iya Bu. Jadi ya melakukan coaching hari ini. Ya, insya Allah. Bu. Oke, ini siapa? Pak Yogi yang mau di coaching. Oh gitu, baik. Kita langsung aja ya. Iya. Oke, saya posisi di mana? Silakan di sini. Oke, baik. Bisa kami mulai ya Bu. Silakan, silakan. Assalamualaikum Pak Yogi. Waalaikumsalam Bu Evi. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Bu Evi sendiri bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah saya juga baik. Baik Pak Yogi, hari ini kita akan melaksanakan coaching ya Pak Yogi. Insya Allah coaching ini menggunakan Halo Tirta. Ya baik Bu. Nah kali ini apa nih yang ingin kita bahas ini Pak Yogi? Kalau boleh tahu ada permasalahan apa yang Pak Yogi alami saat ini? Ya begini Bu.
siswa ketika saya mengajar itu siswanya bersifat pasif, kemudian siswa juga tidak bersemangat serta tidak fokus dalam mengikuti pelajaran yang saya berikan. Padahal saya sudah mengajar jam pagi, tetapi siswa juga masih belum semangat dalam mengikuti pelajaran yang saya berikan, seperti itu, Bu. Oh, baik. Jadi Pak Yogi mempunyai masalah di sini, di mana ada siswa Pak Yogi yang tidak semangat dan tidak fokus dalam mengikuti pembelajaran yang Pak Yogi berikan. Padahal Pak Yogi sudah mengajar jam pelajaran pagi, gitu ya Pak? Iya, benar. Nah, karena waktunya singkat, ini sekitar 15 sampai 25 menit sesi diskusi kita ini Pak Yogi tentang permasalahan yang dihadapi Pak Yogi. Maka kita mulai saja ya Pak, Ya, baik, Bu. coaching kita kali ini. Ya. Nah, setelah selesai coaching yang akan kita lakukan nanti, apa indikator keberhasilan yang ingin Pak Yogi capai setelah pertemuan kita ini? Ya, nanti ya setelah proses coaching kita ini, tentunya saya berharap siswa saya dapat lebih semangat lagi dalam pembelajaran yang saya berikan. Kemudian saya sebagai pendidik juga menjadi lebih bersemangat di dalam memunculkan ide-ide kreatif dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Kemudian selain itu saya juga berharap menemukan langkah-langkah dan solusi dari permasalahan yang saya alami, yaitu cara meningkatkan semangat belajar siswa dalam pembelajaran yang saya ajarkan, seperti itu. Oke, kita coba ya Pak Yogi mencari solusi atas permasalahan yang sedang Pak Yogi alami. Ya, baik. Nah, untuk langkah pertama setelah saya mengetahui tujuan dari diskusi kita kali ini, saya ingin mencari informasi dulu mengenai pembelajaran yang ideal menurut Pak Yogi itu bagaimana yang dapat membuat siswa bersemangat untuk belajar. Iya, jadi menurut saya mungkin ciri-ciri pembelajaran yang ideal untuk meningkatkan semangat belajar siswa itu seperti yang pertama itu terjadinya interaktif antara guru dan siswa. Kemudian pembelajaran tersebut harus merangsang kreativitas siswa. Kemudian metode yang digunakan juga bervariatif dan lingkungan belajar kondusif, nyaman, serta bebas dari tekanan sehingga dapat menarik minat belajar siswa untuk belajar. Oh ya begitu ya Pak. Berarti yang saya tangkap tadi dari pembelajaran ideal itu adalah terjadinya interaktif antara guru dan siswa. Terus pembelajaran yang merangsang kreativitas siswa. Terus metodenya juga yang digunakan bervariatif dan lingkungan yang kondusif dan nyaman untuk belajar. Iya, jadi sekarang saya ingin bertanya untuk sekarang kenapa siswa bersemangat dan sering tidak fokus dalam pembelajaran. Jadi apa penyebabnya seperti itu? Kemudian menurut saya yang mungkin ya Bu ya, untuk perkiraan saya saja yang menyebabkan siswa menjadi tidak semangat dalam pembelajaran, walaupun saya sudah mengajar pagi, mungkin siswa tersebut kurang motivasi dari dirinya sendiri atau dari lingkungannya yang misalkan dukungan teman-teman dan orang tua, kemudian siswa itu sendiri punya masalah pribadi di rumah dan lain sebagainya. Kemudian mungkin metode yang saya gunakan tidak bervariatif, kemudian atau bisa juga mereka tidak memahami materi yang saya ajarkan sehingga mereka menjadi sulit memahami materi yang saya ajarkan. Kadang ada temannya yang usil, suka mengganggu temannya yang mau belajar sehingga menjadi ikut-ikutan dalam bercanda atau mengobrol pada saat pembelajaran. Oh, itu ya Pak yang terjadi. Dasar Pak Yogi mengatakan bahwa siswa tidak semangat dan tidak fokus dalam belajar, walaupun Pak Yogi sudah mengajar jadwal pagi sekalipun ya, gitu ya Pak Yogi ya. Nah dari skala 1 sampai 10 nih, di mana posisi Pak Yogi saat ini dalam pencapaian tujuan yang ingin Pak Yogi capai? Iya, kalau dikisarkan antara skala 1 sampai 10, saya mungkin sekarang berada di posisi 5 dalam mencapai tujuan yang ingin saya capai, yaitu membuat pembelajaran yang menarik dengan siswa yang semangat dan fokus dalam pembelajaran. Dan saya berharap setelah melakukan coaching ini,
saya mendapatkan ide ide baru yang segar atau solusi yang saya hadapi, sehingga skala saya dari yang awalnya 5 bisa naik menjadi 8 atau 9. Oh iya, baik. Oke Pak Yogi, begitu ya Pak ya. Semoga setelah sesi coaching kita hari ini kita dapat menaikkan skala pencapaian Pak Yogi dari 5 ya Pak, bisa naik menjadi 8 atau bahkan bisa menjadi 9. Ya, baik. Baik, kira-kira apa rencana Pak Yogi ke depannya dan strategi apa yang akan Pak Yogi lakukan untuk membuat pembelajaran menjadi kreatif sehingga siswa menjadi semangat dan fokus dalam belajar? Ya, jadi mungkin yang akan saya lakukan ke depannya, yang pertama saya akan melakukan ice breaking untuk membangkitkan semangat siswa dalam pembelajaran. Kemudian juga saya akan menerapkan mindfulness untuk membuat siswa sejenak melupakan permasalahan yang dihadapinya sehingga siswa tersebut dapat fokus ke dalam pembelajaran. Kemudian saya juga akan menggunakan metode dan media yang interaktif dan inovatif sehingga dapat membuat siswa menjadi lebih bersemangat lagi belajar. Kemudian saya juga nantinya akan memberikan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan siswa, yaitu berdasarkan gaya belajar siswa itu sendiri, yang seperti auditori, kinestetik dan visual. Jadi sehingga siswa itu sendiri tersebut dapat belajar sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Baik, jadi yang Pak Yogi akan lakukan nanti ada yang antaranya yang saya tangkap tadi ada ice breaking ya Pak, ada ice breaking, menerapkan mindfulness, terus menggunakan media dan metode pembelajaran yang bervariatif dan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Luar biasa sekali rencana Pak Yogi itu. Nah, berapa lama jangka waktu Pak Yogi mau melakukan perubahan tersebut? Ya, jadi saya akan melakukan perubahan tersebut secepatnya ya Bu ya. Nah, mungkin pada pertemuan berikutnya insya Allah sudah saya coba terapkan strategi-strategi yang saya sampaikan tadi. Baik, kira-kira nih apa ukuran keberhasilan rencana aksi yang Pak Yogi lakukan tadi? Kalau ukuran keberhasilan rencana aksi yang saya lakukan itu mungkin yang pertama terciptanya lingkungan belajar yang menyenangkan, kondusif, serta penuh semangat. Kemudian siswa menjadi termotivasi dan fokus ke dalam pembelajaran. Kemudian suasana pembelajaran dan interaksi antara siswa dan guru itu menjadi lebih baik lagi. Kemudian siswa bisa memahami konsep yang saya jelaskan. Siswa dapat mengembangkan kreativitasnya sehingga hasil belajar siswa menjadi meningkat. Baik. Sekarang nih misalkan nih dalam melaksanakan rencana aksi Pak Yogi tadi, Pak Yogi mengalami gangguan. Misalkan siswa tidak tertarik dengan materi yang Pak Yogi ajarkan atau waktunya terbatas dalam melaksanakan pembelajaran. Nah, kira-kira metode Pak Yogi terapkan sehingga membuat siswa kehilangan fokus. Apa yang Pak Yogi lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Ya, jadi jika saya mengalami gangguan tersebut, mungkin saya akan berusaha mengatasinya dengan beberapa cara seperti menerapkan metode pembelajaran yang variatif dan interaktif. Kemudian saya juga akan mencoba membangun hubungan baik dengan siswa sehingga dapat meningkatkan motivasi siswa. Kemudian saya akan mengatur lingkungan belajar yang nyaman dan kondusif sehingga menarik minat siswa untuk belajar dan menerima arahan dari saya seperti itu. Oh, gitu ya Pak Yogi ya. Berarti Pak Yogi sudah memikirkan semua kemungkinan yang akan terjadi nanti ya Pak. Dari mulai strategi yang digunakan untuk mengatasi permasalahan Pak Yogi hadapi. Apa saja nih identifikasi gangguan dalam mewujudkan rencana aksi dan bagaimana cara mengatasi gangguan tersebut agar proses pelaksanaan rencana aksi dapat berjalan dengan maksimal. Nah, sekarang nih, apa nih komitmen yang bisa Pak Yogi berikan terhadap rencana aksi yang Pak Yogi lakukan? Ya, mungkin saya akan melakukan seperti yang pertama, saya akan menggunakan metode yang relevan dan interaktif dalam meningkatkan pembelajaran siswa. Kemudian saya juga akan melibatkan siswa di dalam proses pembelajaran yang dapat mendorong
hubungan baik dengan siswa, sehingga saya jadi bisa memahami kebutuhan dan motivasi siswa di dalam belajar. Dan juga saya juga akan menerapkan mindfulness ya Bu ya, dan menggunakan ice breaking untuk membuat siswa menjadi lebih fokus lagi. Oke Pak Yogi. Nah kira-kira nih untuk mewujudkan ketercapaian rencana aksi yang Pak Yogi sebut tadi nih, siapa yang dapat membantu Pak Yogi dalam menjaga komitmen yang telah Bapak lakukan? Ya, mungkin yang bisa membantu saya di dalam menjaga komitmen yang saya lakukan yaitu kepala sekolah, kemudian rekan sejawat, kemudian guru BK, dan nantinya saya juga akan berkoordinasi dengan orang tua siswa sehubungan dengan motivasi siswa di dalam belajar. Oke, kira-kira apakah itu bisa terlaksana Pak Yogi? Pertama saya ingin menyusun modul ya Bu ya terlebih dahulu. Setelah itu saya akan menerapkan pembelajaran dengan metode yang bervariasi di kelas pada pertemuan berikutnya. Oke, nah sekarang ini kita sudah sampai tahap akhir coaching kita nih. Dari hasil diskusi kita, apakah Bapak dapat mengatasi permasalahan yang Pak Yogi alami? Iya, baik. Jadi sebelumnya saya juga berterima kasih Bu ya kepada Ibu Epi yang mau melakukan dan meluangkan waktunya untuk saya berbagi cerita tentang permasalahan yang saya alami. Dan menurut saya dengan adanya coaching ini di mana saya menjawab pertanyaan yang Bu Epi berikan, di mana saya berhasil menemukan solusi tersendiri atas permasalahan yang saya alami, yaitu siswa yang tidak semangat dan tidak fokus dalam pembelajaran. Kemudian yang awalnya saya tidak terpikirkan apa solusi yang harus saya lakukan, tetapi dikarenakan Bu Epi bertanya dan membuat saya bisa mencerna atau bisa memikirkan, maka saya bisa berpikir apa solusi yang akan saya lakukan untuk mengatasi permasalahan yang saya alami. Baik Pak Yogi, saya juga berterima kasih kepada Pak Yogi yang sudah berbagi terhadap permasalahan yang Pak Yogi hadapi. Selanjutnya nanti saya berharap Pak Yogi bisa menerapkan rencana aksi yang telah Pak Yogi rencanakan tadi. Ya, baik Bu. Nantinya saya juga akan melihat perubahan-perubahan apa yang ada di kelas yang Pak Yogi ajarkan. Ya. Nah, saya rasa untuk pertemuan kita kali ini, saya rasa sudah cukup sampai di sini dulu. Pada pertemuan ini saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Epi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, luar biasa sekali ya Bu Epi ya. Coachingnya bersama Pak Yogi tadi ya. Alhamdulillah Bu Neta, berkat bimbingan Ibu semuanya berjalan lancar. Ya, baik. Ngomong-ngomong, bagaimana perasaan Bu Epi setelah melakukan coaching tadi bersama dengan Pak Yogi? Sangat luar biasa sekali Bu perasaan saya. Yang pertama saya merasa senang dan lega sekali dapat membantu coach dalam menyelesaikan permasalahan yang dialami dengan coaching yang menggunakan alur Tirta. Saya juga merasa terinspirasi dan oleh kemajuan yang dicapai coach, sehingga memberikan kesempatan kepada saya untuk merefleksikan diri saya sendiri atas apa yang telah coach lakukan di kelas selama ini. Selain itu saya juga merasa kompetensi yang ingin saya capai sebelum proses coaching tadi sudah saya dapatkan, sudah saya temukan solusinya juga atas permasalahan yang dihadapi. Baik ya Bu Epi. Jadi pada saat coaching tadi Ibu merasa senang, merasa lega, kemudian Ibu juga merasa terinspirasi gitu ya. Kemudian Ibu juga merasa sudah memiliki kompetensi coaching gitu ya. Nah, baik. Nah, jika kita merujuk pada indikator ketercapaian ya, pengembangan yang Ibu Epi lakukan pada saat coaching dengan Pak Yogi tadi, kira-kira apa yang telah Bu Epi lakukan pada saat coaching tadi? Ya Bu, setelah melaksanakan sesi coaching tadi, saya merasa sudah mampu menerapkan kompetensi wajib yang harus dimiliki seorang coach dalam melaksanakan coaching. Kompetensi yang mampu saya capai yaitu yang pertama, yang menurut saya yang Bu ini, saya mampu hadir sepenuhnya. Terus saya juga mampu mendengarkan aktif
yaitu mendengarkan dengan seksama semua yang diceritakan oleh coach terhadap permasalahan yang dimilikinya. Dan yang ketiga, kompetensi yang saya capai di sini, saya juga dapat memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga membantu coach dalam menemukan solusi dari permasalahannya. Baik, jadi semua kompetensi sudah Ibu terapkan ya? Saya rasa sudah, Bu. Oke, baik. Nah, kira-kira sudah tercapai apa belum ya tujuan dari indikator pengembangan yang ingin Ibu Epi harapkan? Saya rasa sudah, Bu. Oke, baik kalau begitu. Sekarang izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya selama saya mengobservasi dari Bu Evi melakukan coaching tadi ya. Ya, baik, Bu, silakan, Bu. Oke. Nah, yang pertama saya lihat proses coaching yang Bu Evi laksanakan itu sudah berjalan dengan baik, sudah mengikuti alur TILTA tadi ya, di mana alur TILTA itu kan ada 4 ya. Ada tujuan umum, kemudian ada identifikasi masalah, kemudian ada rencana aksi, dan juga ada tanggung jawabnya atau komitmen dari si coach tadi terhadap solusi yang diberikannya. Nah, kemudian Bu Epi juga sudah sudah menggunakan prinsip-prinsip dari coaching tadi ya, dimana prinsipnya saya lihat Bu Epi sudah membangun kemitraan dengan Pak Yogi tadi, kemudian Bu Epi juga sudah mendorong Pak Yogi untuk berpikir kreatif, kemudian saya lihat juga Bu Epi juga sudah yang satu lagi Mengajukan memaksimalkan potensi. Iya, benar. Jadi Bu Epi juga sudah, saya lihat juga sudah memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh coach yang dalam hal ini adalah Pak Yogi gitu ya. Nah, kemudian saya lihat juga Bu Epi sudah menerapkan atau sudah memiliki kompetensi yang wajib dimiliki oleh seorang coach gitu ya, dimana Bu Epi sudah sudah presence atau sudah kehadiran penuh, kemudian Bu Epi juga sudah saya lihat juga sudah mendengar aktif, kemudian yang ketiga adalah Bu Epi sudah memberikan pertanyaan berbobot yang mendorong dari coach ini untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dimilikinya. Jadi begitu ya Bu Epi ya. Nah, itu hasil pengamatan saya. Alhamdulillah, Bu, saya senang mendengarkannya. Oke, baik, sama-sama. Nah, kira-kira apalagi nih yang ingin dikembangkan berdasarkan dari observasi yang tadi telah dilakukan? Baik, Bu, setelah melakukan coaching tadi, selain saya mampu membangun kompetensi coaching yang sudah ada seperti kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, maka dalam hal ini saya juga ingin mengembangkan, yaitu saya ingin mengembangkan keterampilan refleksi yang membantu coach untuk lebih reflektif terhadap praktek mereka, sehingga membantu mereka dalam mengendalikan kekuatan dan tantangan yang mereka hadapi. Saya juga ingin mengembangkan keterampilan membangun kepercayaan terhadap orang lain, terutama coach, sehingga saya dapat memperkuat hubungan yang saya antara coach dan coach untuk menciptakan kondisi lingkungan yang aman bagi eksplorasi tahapan coaching dengan alur TILTA ini. Baik ya Bu Epi ya. Jadi selain kompetensi yang ada, yang tadi 3 ya, jadi Bu Epi juga ingin mengembangkan kompetensi reflektif dan membangun kepercayaan antara coach dan coach ya, sehingga coach itu bebas menyampaikan bagaimana permasalahannya gitu ya, sehingga akhirnya kita bisa menemukan bagaimana solusi atas permasalahan yang dimiliki oleh si coach ini sendiri ya. Iya, benar sekali, Bu. Nah, semoga keterampilan tersebut dapat Bu Epi kembangkan ya sesuai yang diharapkan ya, kemudian sehingga proses coaching berikutnya Bu Epi dapat mempraktik proses coaching menjadi lebih baik lagi ya Bu Epi ya. Ya, Bu, saya akan berusaha, Bu, untuk menerapkan kompetensi yang ada dan akan terus meningkatkan dengan terus melakukan latihan-latihan dalam kegiatan coaching, sehingga kedepannya saya dapat menjadi lebih baik lagi. Oke, baik. Nah, semoga semua bisa tercapai ya Bu Epi ya. Ya, Bu. Oke, baik. Kira-kira ada hal lain yang perlu kita diskusikan atau Bu Epi sampaikan? Silakan jika masih ada. Tidak ada lagi, Bu, menurut saya. Alhamdulillah ini sudah cukup.
Baik, jika seandainya tidak ada lagi yang mau disampaikan, kalau begitu sampai jumpa ya Bu Epi pada coaching berikutnya. Baik Bu, terima kasih pada sesi ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bu Anita, waktunya. Oke, baik, sama-sama. Nah, maka dengan berakhirnya saya tutup sesi coaching ini, maka sesi coaching ini kita tutup ya Bu Epi ya. Oke, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.